Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Romantis, romantis bukan cuma sifat yang dimiliki oleh manusia, tetapi Tuhan kita juga adalah Tuhan yang romantis. Tuhan yang mencintai kita apa adanya kita, yang kadang-kadang kita mengecewakannya, tapi Tuhan selalu senantiasa beri kesempatan dan membuka pintu bagi kita untuk bisa kembali ke dalam anugerahnya. Mari bersama-sama kita awali hari ini dengan cinta Tuhan. Kita pujikan PKJ 120, PKJ 120 bait pertama dan kedua. PKJ 120 bait pertama dan kedua. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Allah Bapa, kami puji Engkau. Kami cinta Engkau dan sujud di depan-Mu. Allah Bapa, kami puji Engkau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Putra Allah, kami agungkan Kau. Kau selamatkan kami, memberi hidup baru. Putra Allah, kami agungkan Kau. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji-Mu dalam hidup kami hari ini. Semoga di awal hari ini kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita buka bersama-sama dari Mazmur 33, Mazmur 33 1-9. Mazmur 33 1-9, dengarkanlah sabda Tuhan. Bersorak-sorai-lah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gemetar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi, Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bapak-Ibu Saudara, Mazmur itu kalau dideskripsikan, dijelaskan dalam bahasa Jawa, maka dulu saya ingat sekali dosen saya pernah bilang, Mazmur itu gita suara santi. Gita suara santi. Gita itu berarti tembang atau kidung. Suara itu suara, sabda, dan santi adalah suci. Maka gita suara santi berarti suara kidung yang suci. Nah, ini cocok sekali dengan hakikat bukan cuma di Mazmur 33 tapi keseluruhan Mazmur yang dibuat oleh baik Raja Daud maupun para orang-orang di sekitar Raja Daud di dalam kerajaan. Mazmur 33 ini memunculkan berbagai macam suara, ada yang berupa sorak-sorai pujian, ada yang merupakan permainan kecapi dan gambus, dan suara yang dikumpulkan ke dalam kitab ini pun punya nilai yang lebih. Kenapa? Karena suara atau sabda itu lahir dari ritual yang suci, baik dalam upacara ibadat keagamaan maupun juga dalam kerajaan. Nah, itulah ritual yang disusun secara cermat untuk memperhatikan perpaduan suara yang baik, baik dari indera yang diucapkan manusia maupun dari alat musik. Dan saya ingat sekali dulu waktu dosen saya mengajar tentang perjanjian lama. Jadi, wah ternyata kita dibuat kagum ya. Orang pada zaman dulu belum ada kelas musik. Musik juga belum berkembang seperti sekarang. Dulu belum ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tapi dengan alat musik mereka di bait Allah itu luar biasa. Semua alat musik udah ada. Dari yang model pukul, kayak gambus yang dipetik seperti kecapi, yang ditiup seperti suling dan sangkakala. Semua udah ada.
dan itu untuk menunjukkan, dipakai untuk mengiringi, mengakui kehebatan Tuhan, sehingga musik itu jadi sebuah rekaman bahwa ada lagi manusia yang memuji kebaikan Tuhan. Itulah mengapa dibutuhkan ketika membaca Mazmur ini betul-betul suasananya, penghayatan sebuah lagu gitu ya, sebuah pujian, sebuah nyanyian, bisa dilihat sebagai puisi, bisa intinya sebuah karya seni gitu. Dan karya seni ini sebagai wujud inspirasi karya seni ini adalah karya Allah itu sendiri. Sehingga di sini pentingnya perenungan pemazmur ini menjadi pembawa kita untuk bersyukur atas penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita. Banyak kejadian-kejadian yang sudah Tuhan buat dan kita sampai di titik ini karena kebaikan Tuhan. Nah, sehingga dengan seperti itu percayalah kita sebagai ciptaan Tuhan, ketika kita menjadi ciptaan Sang Pencipta, keterhubungan itu harus tetap ada. Jadi ketika kita menjalani hidup ini, ketika kita baru satu hal kita lewati dengan baik ataupun kesulitan baru kita lewati, rasa syukur itu terus harus dibawa. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita punya keraguan, kekhawatiran di depan kita mengingat bahwa Tuhan adalah pelindung dan penolong kita. Kesadaran akan relasi itu sangat penting, dan itulah menjadi gita keselamatan, pujian keselamatan, mengagungkan Tuhan, keterhubungan manusia dengan Allah. Semoga hari ini kita terhubung dengan Kristus selalu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa kami harus selalu terhubung dengan-Mu. Dan biarlah melalui firman Tuhan hari ini, melalui juga mungkin puji-pujian yang nanti kami akan naikkan, kami gumamkan di sepanjang hari ini, kami percaya bahwa pemazmur ingin mengajak kami untuk selalu bersyukur. Jadi orang yang mudah untuk berkata syukur dan menghayati syukur itu. Kami serahkan kehidupan kami dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus berkati, tetap bersemangat.